Saudara-saudari, dalam kitab Injil kita melihat bahwa di dalam benih yang ditaburkan ada 4 jenis penerimaan manusia. Pertama, di pinggir jalan. Kedua, di tanah berbatu-batu. Ketiga, di tanah bersemak duri. Dan yang keempat, di tanah yang baik. Kalau kita lihat di tanah yang berbatu-batu, itu dikatakan ketika benih ditaburkan, dia tumbuh ke atas, namun jika terkena sinar matahari, ia akan segera layu dan juga kering. Karena kenapa, saudara-saudari? Karena di bawahnya dia tidak berakar, karena tanah itu berbatu-batu, tidak berakar secara daun. Saudara-saudari, kita perlu berakar di dalam Kristus. Kita perlu tumbuh berakar ke bawah. Kalau suatu pohon itu tinggi, kalau akarnya hanya dangkal saja, maka pohon itu tidak akan tahan kuat, tidak akan bisa tumbuh dengan segitu tingginya. Tapi kalau akarnya dalam, barulah pohon itu menjadi pohon yang kuat, karena berakar dengan dalam. Saudari, begitu juga kita sebagai orang Kristen, kita perlu berakar ke dalam. Saudara-saudari, apakah akar itu? Akar adalah hayat yang tidak kelihatan. Sedangkan daun adalah hayat yang kelihatan. Sedangkan akar bertumbuh ke bawah, sedangkan daun bertumbuh ke atas. Hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, akar ini adalah pengalaman rohani kita pribadi kepada Tuhan. Semakin kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, itulah akar kita. Itulah kita bertumbuh ke bawah. Kita memiliki pondasi yang kuat sebagai seorang Kristen. Kita bisa mengambil contoh, saudara-saudari, pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Tuhan mengatakan bahwa di satu sisi kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menjadi kota di atas gunung. Artinya kita menjadi daun yang tumbuh ke atas, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita menjadi terang dunia, menjadi kota yang berada di atas gunung. Artinya kita menjadi seperti daun yang tumbuh ke atas. Tetapi di sisi lain, Tuhan mengatakan bahwa janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diberikan oleh tangan kananmu. Artinya apa, saudara-saudari? Ada beberapa hal yang harus kita sembunyikan, yang harus kita simpan, dan inilah yang kita simpan, inilah yang menjadi akar kita. Sungguh, kita menampakkan hal ini, saudara-saudari, bahwa kita di satu sisi kita harus menjadi terang dunia, menjadi kota di atas gunung, tapi di sisi lain ada juga beberapa hal yang harus kita simpan. Tidak boleh kita paparkan semuanya. Kalau kita paparkan semuanya, maka kita tidak memiliki akar. Amen. Dikatakan, saudara-saudari, pengalaman yang batin. Pengalaman yang berupa akar tidak ada yang mengetahuinya. Sedangkan pengalaman yang berupa daun, maka orang lain mengetahuinya. Kita tadi katakan bahwa kalau daun adalah yang bertumbuh ke atas, sedangkan akar adalah yang bertumbuh ke bawah. Kita memiliki pengalaman yang harus kita saksikan pada orang lain, saudara-saudari yang lain. Ada juga pengalaman yang harus kita simpan. Karena pengalaman inilah yang menjadi akar rohani kita, menjadi pondasi kita di dalam Tuhan. Sama seperti contoh pengalaman Paulus. Ketika 14 tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa di dalam suatu pengalaman, dia naik ke surga, tingkat yang ketiga, di mana ada perkataan-perkataan yang tidak bisa diucapkan oleh manusia. Tetapi dia hanya mempersaksikan kesaksian itu hanya setengah saja. Dia tidak memaparkan semuanya. Artinya apa, saudara-saudari? Semakin kita memaparkan kesaksian kita ini, maka kita akan semakin tidak berakar. Kita harus perlu baik-baik di hadapan Tuhan. Kira kita bisa menampakkan hal ini, bahwa kita boleh mempersaksikan kesaksian kita di hadapan saudara-saudari yang lainnya, tetapi ada juga kesaksian yang harus kita simpan secara individu. Kita harus menjadikan pengalaman yang kita simpan ini menjadi akar di dalam pengalaman Tuhan kita. Amin. Poin yang ketiga, saudara-saudari, kehidupan yang dangkal. Contohnya adalah Raja Hizkia. Saat itu Raja Hizkia menerima kasih karunia oleh Allah, sehingga dia membuka istana itu agar banyak orang bisa melihat kekayaan-kekayaannya, agar banyak orang bisa masuk melihat harta benda kepunyaan. Namun apa yang terjadi, saudara-saudari? Orang lain
banyak mengetahui harta benda milik Raja Hizkia, sehingga orang lain tidak memiliki satu pandangan yang pandangan pada Raja Hizkia yang sangat mengagumkan, karena orang lain sudah mengetahui semua yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Begitu juga kita dalam pengalaman orang Kristen kita, kalau kita memaparkan semua pengalaman kita kepada orang lain, kalau kita semua pengalaman kita dengan Tuhan, kita persaksikan pada orang lain, maka kita tidak memiliki akar dalam diri kita. Orang lain mengetahui semua seluk-beluk pengalaman-pengalaman kita. Saudara-saudari, saya tekankan sekali lagi, bukan karena hal ini kita tidak boleh bersaksi, tapi ada kesaksian, ada pengalaman yang harus kita utarakan, ada juga pengalaman yang harus kita simpan, sehingga kita memiliki akar di dalam Kristus. Katakan juga, akar inilah harta benda kita ini. Kalau kita bicara harta, berarti adalah barang yang berharga. Betul. Barang yang berharga ini, kalau kita keluarkan, berarti kita akan kehilangan. Semakin kita keluarkan, kita akan semakin kehilangan barang berharga ini. Tapi saudara-saudari, ingatlah, bukan karena itu kita tidak boleh bersaksi. Kalau ada gerakan Roh Kudus dalam diri kita ingin membicarakan pengalaman ini kepada seorang saudara, maka kita juga harus bergerak untuk membicarakan kesaksian ini kepada saudara tersebut. Amin. Makin banyak pengalaman yang kita dapatkan dalam diri kita ini, maka kita semakin berakar. Saudara-saudari, bagaimana cara kita memiliki pengalaman? Saat kita bersekutu pribadi dengan Tuhan, kita pasti akan memiliki suatu terang. Semakin kita bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki satu terang, memiliki satu wahyu. Saat wahyu itu, Tuhan berbicara pada kita, itulah juga menjadi pengalaman dalam diri kita. Semakin kita memiliki banyak pengalaman dalam diri kita ini, maka kita semakin berakar. Kita semakin memiliki harta benda. Kita memiliki kekayaan rohani di dalam diri kita ini. Semakin banyak harta rohani dalam diri kita ini, maka kita semakin berakar di dalam Kristus. Amin. Itu saudara-saudari, kiranya kita menampakkan hal ini, bahwa kita harus memiliki akar yang dalam. Kita di satu sisi harus bertumbuh ke atas, yang adalah daun. Di satu sisi yang lain, kita harus memiliki akar yang bertumbuh ke bawah. Semakin kita memiliki akar, kita semakin memiliki harta benda, kekayaan rohani di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur pada Tuhan. Di poin yang keempat, dikatakan harus bersaksi, tetapi tidak memaparkan diri sendiri. Saudara-saudari, mungkin banyak orang yang bersaksi, tapi dia ingin menonjolkan dirinya sendiri, ingin memaparkan dirinya sendiri. Kita tidak boleh seperti itu, saudara-saudari. Dalam pengalaman rohani kita ini, kita harus menampak. Kalau kita bersaksi, kalau kita memaparkan pengalaman kita, katakan harus mendatangkan faedah kepada orang lain. Kalau kita bersaksi, kita harus memberikan manfaat kepada orang. Kalau kita tidak memberikan manfaat pada orang lain, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita tidak usah bersaksi. Kira kita menampak akan hal ini, saudara-saudari. Bahwa kalau kita bersaksi, kita harus memberikan manfaat, memberikan faedah kepada orang lain. Saudara-saudari, hari ini pengalaman kita bukan bermegah, tapi untuk memberikan hayat rohani kepada orang yang benar. Pengalaman kita hari ini bukan untuk bermegah, bukan untuk secara luaran, tapi untuk memberikan suplaian rohani kepada orang yang benar. Mungkin saudara-saudara tadi kita baca sama-sama ya, ada seorang saudara yang dia sembuh dari penyakitnya. Tapi dalam membagikan saksiannya, tidak boleh kesembuhannya ini menjadi suatu warta berita. Tapi biarlah kesembuhannya ini saat dipersaksikan memberikan faedah, memberikan manfaat kepada orang yang benar. Jangan kesaksian ini menjadi suatu warta berita. Artinya jangan menjadi kita bermegah, tapi biarlah kesaksian kita ini memberikan manfaat dan faedah kepada orang lain. Saudara-saudari, hari ini batin, pengalaman rohani atau akal kita ini adalah barang berharga. Dan kita harus mengeluarkan ini ketika ada gerakan roh yang di dalam.
ketika ada gerakan flow di dalam, ingin bersaksi, mengutarakan kekayaan rohani kita, barulah kita harus mempersaksikan. Contoh saudara-saudari, di dalam suatu sidang, ada seorang saudara yang berbicara. Saudara ini mempersaksikan pengalaman rohaninya. Ibaratnya dia mengutarakan akarnya, memberikan harta berharganya. Saat dia mempersaksikan kesaksiannya ini, saya yang mendengar, saya mendapatkan suplayan. Saya mendapatkan faedah. Saya mendapatkan manfaat dari kesaksian saudara-saudara tersebut. Hari ini kita pun juga demikian. Di saat kita bersaksi, saudara yang mendengar harus mendapatkan faedah, harus mendapatkan manfaat. Batin menjamah batin. Dan yang batini pasti merespon yang batin. Artinya apa saudara-saudari? Kalau itu benar-benar pengalaman rohani kita, di saat kita keluarkan, pasti itu akan menjamah batin saudara-saudari yang lain. Tapi kalau yang kita keluarkan itu adalah yang dangkal saja, perkataan yang luaran saja, tidak mungkin bisa menjamah batin saudara-saudari yang batini ini juga pasti akan merespon secara batini. Kalau yang kita keluarkan dari pengalaman kita ini adalah secara yang dangkal, tidak akan bisa menjamah batin saudara-saudari yang mendengar. Tapi kalau kita keluarkan dari batin kita, pengalaman rohani kita dengan Tuhan, pasti bisa menjamah batin saudara-saudari yang. Men, puji Tuhan saudara-saudari, kiranya kita bisa menampakkan hal ini. Bahwa di satu sisi kita harus bertumbuh ke atas, di sisi yang lain kita harus berakar, bertumbuh ke bawah. Barulah penghidupan kita sebagai orang Kristen memiliki kekayaan rohani, memiliki harta berharga yaitu akar. Semakin kita berakar, semakin kita memiliki kekayaan rohani di hadapan Tuhan. Amin. Syukur pada Tuhan. Silakan bagi saudara-saudari yang Amin, puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Amin. Pergelakan Tuhan. 2. Amin. Kedatangan Allah. 3. Penjelasan Allah. 4. Amin. Pengutalaan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan loh. Amin. 6. Menerima firman Tuhan. Amin. 7. Firman menjadi loh. Amin. Salib dan doa. Imamat 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mesbah yang ada di hadapan Tuhan Amin. dan mengadakan perdamaian bagi mesbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Amin. Amin. 1. 2 aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mesbah dan Amin. aspek lainnya dilambangkan oleh bala api yang ada di Amin. atas mesbah. Amin. 2. Penebusan salib. Amen. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan Amin. bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. Amin. 3. Pengakhiran salib. Orang yang
Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berdoa dengan firman Tuhan. 1. Amin. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Ya. Penjelasan Allah. 4. Amin. Kebenaran Allah. 5. Amin. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Amin. Menerima firman Tuhan. 7. Ya. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2. Aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah. Dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api Amin. di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Amin. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. Amin. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. Amin. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Amin. Yesus menyatakan dirinya melalui kita. Sedemikian itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Berdoa dan firman Tuhan. Pergerakan Tuhan. Kedatangan. 4. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. Amin. 6. Firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian harus dia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Allah dan mengadakan damaian bagi mezbah itu. Dia harus mengambil sedikit darah dari lembu jantan dan dari darah domba jantan. Amin. Dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Amin. 2. Aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah. Amin. Dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. Amin. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. Amin. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. Amin. Ukupan ditambahkan kepada doa. Amin. Jika Kristus
menyatakan dirinya melalui kita. Sedemikian itulah ukupan ditambahkan kepada doa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Doa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Amin. 2. 1. 2 aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas salib. Amin. Mezbah. Dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. Amin. Penebusan salib. Kita dapat diri di hadapan Allah bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. Amin. 3. Pengakhiran salib. Amin. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Amin. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita, sedemikian itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. 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 Berdoa dan firman Tuhan. Satu pergerakan Tuhan. 2 kedatangan Allah. 3 penjelasan Allah. 4 pengutaraan Allah. 5 hubungan antara firman dengan roh. 6 menerima firman Tuhan. 7 firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan haruslah ia mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhinya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2 aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah, dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya kepada kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Amin. Tuhan. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit darah dari lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2 aspek salib.
Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah. Aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Amin. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Kristus. 3. Penjelasan Kristus. 4. Ulangi. 1. Amin. Saya ulang ya. Amin. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Amin. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Amin. Hubungan antara firman dengan roh. Amin. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Amin. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2 aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah, dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan yang ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Amin. Perkataan Tuhan. 2. Firman Allah. 3. Penjelasan Allah. Amin. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian ia harus pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan melakukan perdamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit darah dari lembu jantan dan darah dari domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2 aspek salib. Aspek yang pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah, dan aspek lainnya dilambangkan pada bara api yang ada di mezbah itu. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. Amin. Salib. 3.
Pengakhiran salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Penjelasan. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Amin. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Ia harus Amin. mengambil darah dari lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dua aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Amin. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Amin. Ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Berdoa dan firman Tuhan. Amin. Kedatangan Tuhan. Pergerakan Tuhan. Maaf saudara. Berdoa firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. Amin. Penjelasan Allah. Amin. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dan roh. Amin. Amin. Terima firman Tuhan. Amin. Firman menjadi roh. Amin. Alif dan doa. Imamat ayat 18. Amin. Kemudian harus ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan. Ia adakan pendamaian pada mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Amin. 2. Aspek salib. Aspek yang pertama digambarkan oleh dicurahkan di atas mezbah dan aspek yang lainnya digambarkan bara api yang ada di atas mezbah. Amin. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah bukan bersandar pada diri sendiri, melainkan bersandar pada darah dan salib. Amin. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, tentulah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. Amin. Ukupan yang ditambahkan di dalam doa. Amin. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan tambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Amin. Berdoa dan firman Tuhan. Amin. Pergerakan Tuhan. Amin. 2. Kedatangan Allah. 3. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Salib dan doa.
Kitab Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Satu, dua aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah, dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. 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 Berdoa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2. Aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas. Aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Amin. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Berdoa dan firman Tuhan. Amin. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Penjelasan Allah. 4. Pengutaran Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Menerima firman Tuhan. Amin. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2. Aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah, dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah.
3. Penjelasan Allah. 4. Amin. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2. Aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Berdoa dan firman Tuhan. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Amin. Perkenan Tuhan. 2. Amin. Kedatangan Allah. 3. Amin. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Menerima 5. Taruh firman pada roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Firman menjadi roh. Amin. Doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. 1. 2 aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah, bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. Amin. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Berdoa dan firman Tuhan. 1. Pergerakan Tuhan. 2. Amin. Kedatangan Allah. Amin. 3. Amin. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Amin. Hubungan antara firman dengan roh. Ya. 6. Menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan. Amin. 7. Firman menjadi roh. Amin. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari lembu jantan. Ia harus mengambil dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Amin. 1. 2 aspek salib. Aspek yang pertama dilambangkan oleh aspek yang pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mezbah dan aspek lainnya dilambangkan oleh bara api yang ada di atas mezbah.
2. Ya. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Allah bukan bersandar diri kita sendiri, melainkan bersandar darah dan salib. 3. Pengakhiran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus mengatakan dirinya sedemikian, ketika Kristus dapat mengatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. 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 Berdoa dan firman Tuhan. 1. Amin. Pergerakan Tuhan. 2. Kedatangan Allah. 3. Amin. Penjelasan Allah. 4. Pengutaraan Allah. 5. Hubungan antara firman dengan roh. 6. Menerima firman Tuhan. 7. Amin. Firman menjadi roh. Salib dan doa. Imamat pasal 16 ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mesbah yang ada di hadapan Tuhan. Ia mengadakan perdamaian ya. Perdamaian. Oh, Perdamaian bagi dan mengadakan perdamaian bagi mesbah itu. Ia harus mengambil sedikit darah lembu jantan dan darah domba jantan dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. 1. Amin. 2. Aspek salib. Aspek pertama dilambangkan oleh darah yang dicurahkan di atas mesbah, dan aspek lainnya dilambangkan dengan bara api. Aspek lainnya dilambangkan dengan bara api yang ada di atas mesbah. 2. Penebusan salib. Kita dapat berdiri di hadapan Tuhan bukan berdasarkan diri kita sendiri, melainkan bersandarkan pada darah dan salib. 2. Pengukuran salib. Orang yang pandai berdoa dan dapat berdoa, pastilah orang yang telah ditebus di bawah darah dan diakhiri di atas salib. 4. Ukupan ditambahkan kepada doa. Ketika Kristus menyatakan dirinya melalui kita sedemikian, itulah ukupan yang ditambahkan kepada doa-doa kita. Amin. Puji Tuhan. Lagi saudara-saudari. Amin.